Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat KUA yang berbahagia, kembali lagi di podcast KUA Bertamu. Berbincang-bincang, tanya jawab, dan musyawarah bersama. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk ke episode yang ketiga. Dan kita akan membahas dengan tema-tema yang khusus dan khas yang ada di Kecamatan Solomerto. Sebagai pengantar bahwasanya di Kementerian Agama itu ada konsep kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intra umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan masyarakat dengan pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang poin yang nomor 2, yaitu kerukunan antar umat beragama. Sebelum saya perkenalkan narasumber yang sangat spesial pada hari ini, bagi teman-teman Sobat KUA yang belum subscribe YouTube, silahkan bisa subscribe dulu. Kemudian yang belum follow TikTok dan Instagram, silahkan bisa follow terlebih dahulu, agar tidak tertinggal informasi berkaitan dengan kami semuanya. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang konsep toleransi dan moderasi beragama yang ada di Kecamatan Solomerto. Dan sudah berada di tengah-tengah kita yaitu Mbak Diah Dewi Ratnasari. Bagaimana kabarnya Mbak Dewi? Halo Mas, puji Tuhan baik. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube dan follow semuanya itu tentunya udah nggak asing lagi dengan Mbak Dewi, karena ini kolaborasi kita yang ketiga ya Mbak ya. Yang pertama itu Mbak Dewi kolaborasi tentang pesan damai di bulan Ramadan tahun lalu. Kemudian yang kedua kita bagi-bagi takjil bersama ya, antara penyuluh agama Kristen dan penyuluh agama Islam. Ya. Jadi Mbak Dewi ini adalah penyuluh agama Kristen di Kabupaten Wonosobo sekaligus pendeta di Gereja Kristen Jawa Dagen Palur Solo ya Mbak ya? Karanganyar Solo Mas. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak yang akan kami sampaikan, nanti bisa disampaikan ke teman-teman Sobat KUA semuanya. Oke, siap Mas. Baik Mbak, karena kita temanya tentang moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Menurut Mbak Dewi, konsep toleransi dan moderasi beragama itu simpelnya seperti apa sih Mbak? Secara garis besarnya saja iya, gitu ya Mas. Oke ya. Berbicara tentang toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Sedangkan berbicara tentang moderasi beragama itu adalah sikap sekaligus cara pandang beragama yang seimbang, gitu ya. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim ke kiri, tapi mengedepankan jalan tengah. Dan itu semua demi apa? Demi menjaga keharmonisan antar umat beragama dan juga menjaga keharmonisan keberagaman di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mas kalau dari saya. Baik Mbak, jadi poinnya adalah sikap saling menghargai, kemudian tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan gitu ya Mbak. Betul, Mas. Oke, baik Mbak. Sebelum masuk ke pertanyaan yang kedua Mbak, saya bacakan dulu data keagamaan di Kecamatan Solomerto. Oke, baik. Ini update tahun 2026 Mbak. Oke. Baik. Jadi fresh ya? Fresh. Ini bulan Februari jadi harus fresh Mbak. Oke, siap. Oke. Jadi data keagamaan di Solomerto ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, dan ada paguyuban Ngesti Tunggal. Kemudian untuk rumah ibadah ada 86 masjid, 84 musola, 10 gereja, 2 vihara. Pertanyaannya, dengan kemajemukan yang ada di Kecamatan Solomerto, seberapa besar potensi moderasi beragama dan juga seberapa besar potensi toleransi di Kecamatan Solomerto? Jadi kalau tadi kita lihat datanya ternyata luar biasa ya. Berarti Kecamatan Solomerto ini menduduki ranking kedua terkait dengan keberagaman setelah Kecamatan Wonosobo. Kalau bicara tentang potensi moderasi beragamanya tentu sangat besar. Karena kita lihat tadi datanya ada Kristen, ada Katolik, ada apa lagi tadi Mas? Ada paguyuban juga Ngesti Tunggal dan lain sebagainya. Nah, keberagaman ini sebenarnya membentuk habit, membentuk kebiasaan untuk saling toleransi, saling menghargai dan saling bekerja sama, bahkan itu mulai dari
akar rumput di tengah-tengah masyarakat. Dan Mas, ini merupakan modal yang kuat, modal utama untuk memperkuat moderasi beragama. Karena apa? Karena di dalamnya pasti sudah terbentuk ruang dialog. Karena di dalamnya pasti sudah terbentuk toleransi-toleransi yang ada dan juga kerukunan yang ada. Contoh nih ya Mas ya, kalau dari Kristen sendiri ketika Natal, jadi GKJ Bendungan ya, yang ada di Meranggen sana, itu punya pepantan, punya cabang di Kacepit. Nah, ketika Natal, biasanya mereka pakai musiknya itu gamelan, tau nggak Mas? Gamelan ya. Nah, itu yang main musik justru dari aliran kepercayaan. Nah, ini kan sudah terbentuk dari akar rumput. Begitu Mas. Oke, baik Mbak. Oke Mbak, tadi kalau di nomor 2 pertanyaannya kan seberapa besar potensi moderasi beragama dan toleransi. Nah, di pertanyaan ketiga, karena Selomerto itu majemuk, ya plural, apa ada potensi konflik yang nuansanya itu nuansa keagamaan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya, Mbak? Solusi, Mbak. Gitu. Kalau melihat data keberagaman yang begitu kompleks, begitu ya, pasti potensinya besar. Ada benturan yang berkaitan, benturan yang terkait dengan keagamaan, begitu ya. Potensi konflik bernuansa agama pasti besar. Dan ini biasanya muncul pertama, salah paham Mas. Yang kedua, ada ujaran kebencian yang disebarkan. Dan mungkin yang ketiga, ada isu-isu sensitif, isu-isu negatif yang kemudian digoreng atau mungkin dipelintir di tengah-tengah masyarakat. Namun, tenang, potensi ini bisa diantisipasi, bisa ditengarai, dicegah begitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yuk perkuat komunikasi antar umat beragama. Mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan begitu ya oleh KUA mungkin sebagai promotor. Kemudian yang kedua, yuk pastikan setiap keberagaman yang ada kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling beri ruang dan juga waktu. Gitu. Yang ketiga, yuk kita libatkan stakeholder, tokoh-tokoh agama yang ada untuk meredam isu-isu itu dari awal. Bukan ketika isu itu justru ketika sudah meledak, tapi dari awal diminimalisir. Dan yang terakhir, yuk biasakan buka ruang dialog mungkin dari tingkat yang paling rendah, kumpulan RT, PKK, begitu ya. Dan juga mungkin termasuk melalui kegiatan-kegiatan sosial yang ada, bakti sosial, kemudian edukasi lintas iman, dan lain sebagainya. Kalau dari Kristen sendiri, biasanya itu yang sudah dilakukan oleh gereja yang ada di Selomerto itu adalah pengobatan gratis. Jadi kita bekerja sama dengan RSK Ngesti Waluyo Parakan gitu. Nah, Mas, jika ini dilakukan, saya yakin, saya percaya potensi konflik yang berbau agama itu, perbedaan yang ada, itu bisa diminimalisir, bisa dicegah. Begitu Mas Ade. Oke, bagus sekali Mbak. Saya suka dengan kata-kata yang tadi. Jadi dialog gitu ya Mbak ya. Ya. Untuk mengatasi konflik ataupun permasalahan berkaitan dengan keagamaan. Baik Mbak, untuk pertanyaan yang keempat ini Mbak. Karena Selomerto sebagaimana yang kita sampaikan tadi Mbak, itu majemuk dan plural. Mengapa moderasi beragama itu penting untuk konteks kecamatan Selomerto itu sendiri Mbak? Oke, jelas penting dong. Kalau lihat datanya itu paling plural nomor 2 di Kabupaten Wonosobo. Jadi Kecamatan Wonosobo lanjut ke Kecamatan Selomerto. Dan moderasi beragama ini tentu sangat membantu. Paling tidak pertama, yuk dengan moderasi beragama ini harmoni atau kerukunan itu dapat terjaga. Yang kedua, ada usaha untuk mengurangi yang namanya prasangka. Dan yang ketiga, bisa memperkuat rasa persaudaraan, ya. Dan yang terakhir, menjadikan perekat sosial. Dan ini sungguh vital dalam konteks multikultural dan keberagaman itu sendiri. Begitu Mas Ade. Wah, berarti sangat penting ya Mbak ya. Karena majemuk tadi. Iya. Oke Mbak, kalau tadi pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4 itu kan bau teorinya kan. Teori banget ya, Teori teoritis banget. Nah, mungkin Sobat KUA penasaran, ada nggak langkah konkret kita Yang mendarat begitu yang ya. mendarat, jadi ilmunya sudah ada, kita terapkan di Kecamatan Selomerto. Nah, apakah ada kegiatan dari KUA khususnya untuk meningkatkan moderasi ataupun toleransi antar umat beragama di Kecamatan Selomerto, Mbak? Oh, ya. Nah, ini bukan promosi ya. Yang saya apresiasi dari KUA Selomerto,
ini yang awal dulu ya Mas ya. Kemarin itu ketika penanaman pohon ya, dari KUA Selomerto itu memberikan ke gereja. Tetapi bukan ini yang mau dibahas, ini yang saya mau apresiasi. Yang mau saya bahas adalah kegiatan bersama adalah terkait dengan pembinaan mental spiritual yang dilakukan KUA Selomerto, secara khusus saya sebagai penyuluh agama Kristen dan juga Mas Ade selaku penyuluh agama Muslim, kita berkolaborasi di sebuah sekolah yang nuansanya itu adalah keagamaan. Jadi SD Kristen Bendungan. Nah, kita berkolaborasi di dalamnya memberikan pembinaan mental dan spiritual. Jadi anak-anak itu dapat belajar tentang keagamaannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena di SD Kristen Bendungan itu ternyata tidak hanya ada murid-murid yang beragama tertentu saja, tetapi ada beragam, ada Muslim juga di dalamnya. Nah, akhirnya kami berkolaborasi dan model pendampingan seperti ini ternyata sangat-sangat memenuhi kebutuhan mereka, Mas. Dan itu sangat luar biasa. Jadi praktek moderasi yang real, yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mas Adi. Oke, jadi kesimpulannya kita mengadakan setiap hari Selasa itu ya Mbak iya, ya? Betul. Di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi ada anak Muslim yang di SD Kristen Simbarjo dengan kami, kemudian untuk yang Kristen bimbingan rohaninya jadi dengan Mbak Dewi gitu ya Mbak. Jadi kolaborasi bimbingan rohani Islam dan Kristen gitu ya Mbak. Secara singkatnya seperti itu. Oke, baik Mbak. Jadi untuk pertanyaan yang keenam Mbak. Nah, tadi sudah dijelaskan ada bimbingan rohani Islam dan Kristen. Nah, tujuan utama dari bimbingan rohani Islam dan Kristen yang dilakukan di SD Kristen Bendungan Simbarjo itu apa Pak? Tujuan utamanya apa Mbak? Tujuan utamanya tentu bukan menyatukan ajaran. Enggak ya Mas ya, ya kita tidak menyatukan ajaran. Itu masing-masing ya, masalah privat masing-masing gitu. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperkuat spiritualitas mereka, keimanan mereka, dan juga kita sebagai fasilitator dalam rangka tumbuh kembang rohani mereka. Nah, sekaligus dalam kegiatan ini kita juga membuka ruang dialog, ruang toleransi agar masing-masing siswa dengan basic agamanya masing-masing itu dapat terbiasa, dapat menghargai keberagaman yang ada. Begitu Mas. Oke, ini jadi bagus sekali ya teman-teman. Jadi sebetulnya praktek toleransi dan moderasi beragama sebenarnya di grassroots atau di akar rumput itu sudah banyak. Cuma kita tinggal menggali saja. Baik. Oke Mbak, karena kegiatannya sudah berjalan, kemudian juga sudah berapa tahun Mbak ini Mbak? Wow, hampir setahun ya Mas ya? Ya, iya. Setahun sudah jalan. Kira-kira respon ya Mbak ya. Yang pertama dari siswa itu seperti apa? Respon dari guru dan orang tua seperti apa Mbak? Dari siswa dulu, ya, Mas ya. Satu-satu ini banyak dari banget. Siswa dulu. Oke. Dari siswa kita diprotes loh Mas. Beneran Mbak? Iya, kita diprotes karena kurang. Kurang. Hanya 2 kali dalam 1 bulan. Pengennya mereka itu setiap minggu kita datang untuk membersamai mereka, begitu ya. Tetapi yang jelas mayoritas siswa itu merasa senang, merasa nyaman, merasa dihargai. Karena apa? Karena mereka benar-benar mendapat ruang, mendapat fasilitas, mendapat pendampingan iman sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi dari masing-masing mereka akhirnya tumbuh rasa kepercayaan diri, self confidence begitu ya. Mereka lebih dewasa dalam beriman, berpikir, dan bahkan mampu menerima, mampu menghargai perbedaan yang ada. Itu dari siswa. Yang kemudian yang kedua dari apa Mas? Dari guru. Oke, dari guru. Respon guru saat ini sejauh ini sungguh-sungguh sangat positif. Guru merasa sangat terbantu. Karena apa? Kebutuhan siswanya terkait dengan keagamaannya kita fasilitasi, dan ini sejalan loh Mas dengan apa yang diharapkan, yang dicanangkan oleh Pak Bupati kita, Pak Afif. Tahu nggak, dalam 1 tahun itu ada yang namanya selebrasi keagamaan, di mana masing-masing agama itu menselebrasikan agamanya. Yang tahun ini itu 2025 kemarin itu selebrasi keagamaan sesi 1, yang kedua namanya Gebiar Keagamaan, dan kita menjadi fasilitator di dalam kegiatan tersebut untuk anak-anak kita, ya, gitu Mas. Siswa, guru, orang tua sudah? Orang tua belum ya? Oh iya, sekarang tanggapan dari orang tua siswa. Ini nggak lengkap kalau nggak dibahas semuanya. Orang tua tentunya menjadi tenang,
nyaman, senang. Karena apa? Tidak takut lagi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dengan basic agama Kristen. Karena apa? Karena di dalamnya justru difasilitasi. Keberbedaan itu dihargai, diberi ruang. Dan tidak ada perlakuan diskriminatif. Kamu agamanya Islam, ikut agama Kristen, belajar tentang agama Kristen. Tidak. Yang terjadi di sekolah itu tidak. Difasilitasi sesuai dengan agamanya. Dan program yang kita kerjakan ini, Mas, yang KUA Selomerto kerjakan ini, justru memperkuat kepercayaan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah itu. Begitu, Mas, luar biasa pokoknya ya. Oke, baik Mbak. Jadi titik tekannya yang disampaikan Mbak Dewi ya, Sobat KUA, itu tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Itu penting sekali ya. Karena yang Muslim sudah mendapatkan haknya, yang Kristen juga mendapatkan haknya. Baik Mbak. Pertanyaan selanjutnya Mbak. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan konsepnya, kemudian tanggapan dari orang tua, siswa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Mbak, output atau dampak yang terlihat pada siswa setelah mengikuti bimbingan rohani Islam dan Kristen di SD Kristen Sumberjo seperti apa, Kak? Dampaknya sungguh-sungguh sangat terasa, sangat luar biasa. Karena apa? Karena siswa itu menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mereka juga pada akhirnya lebih memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam agamanya masing-masing. Dan mereka pada akhirnya, ini outputnya yang luar biasa Mas, bisa menghargai perbedaan itu sendiri. Nah, secara sosial juga punya dampak Mas, tidak hanya secara spiritual, tetapi secara sosial anak-anak itu jadi jauh lebih akrab satu dengan yang lainnya, tidak canggung ketika mereka bermain begitu, dan lebih mudah untuk berkolaborasi, bekerja sama, meskipun sekali lagi mereka berbeda agama. Dan ini menunjukkan bahwasanya pembinaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, meskipun masih sangat sederhana, kecil begitu ya, tetapi bisa membentuk karakter anak-anak justru sejak dini. Ya, oke, baik Mbak. Ini nggak terasa Mbak sudah di penghujung pertanyaan. Masa sih Mas? Iya, sebenarnya ada yang pingin kita kulik lagi mungkin di sesi berikutnya Mbak. Oke. Jadi harapan dari Mbak Dewi ini selaku penyuluh agama Kristen di Kabupaten Wonosobo, harapan jangka panjang dari kegiatan ini itu seperti apa? Dan karena ini pertanyaan terakhir, biasanya kita kasih kesimpulan atau closing statement. Monggo, silakan Mbak. Ya, harapan jangka panjang. Tentu kita berbicara karena ini anak SD ya. Mereka menjadi tunas-tunas, baik tunas bangsa maupun tunas gereja, tunas masjid begitu ya. Jadi menjadi generasi muda Selomerto yang religius, tapi mereka tetap terbuka, tetap inklusif begitu ya. Mereka ramah terhadap perbedaan dan yang jelas mereka menjadi agen-agen yang mampu menjaga kerukunan beragama. Generasi yang kuat spiritualitasnya, tetapi sekaligus menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Itu harapan saya, Mas. Iya, okay. Lanjut closing statement ya. Oke, closing statement dari saya adalah ya, perbedaan sudah ada di tengah-tengah kita. Tetapi perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan perbedaan ada untuk kita rayakan. Sebab dengan merayakan perbedaan itu menjadi modal utama, menjadi kekuatan dalam menciptakan persatuan di tengah keberagaman. Begitu Mas. Oke, luar biasa sekali ini. Jadi Sobat KUA yang berbahagia, tadi ada penutup yang sangat bagus. Mari kita rayakan perbedaan. Jadi perbedaan bukan untuk konflik, perbedaan bukan untuk saling musuh-musuhan, tapi untuk saling berbagi dan untuk saling berdialog. Seperti itu ya Mbak Dewi. Betul, ya? Itu modal kita untuk menciptakan persatuan Mas. Baik, terima kasih Mbak Dewi Sama-sama, sudah meluangkan waktu ke KUA Selomerto. Semoga Mbak Dewi sehat selalu. Ya. Demikian juga dengan jenengan ya Mas. Sehat sama-sama. Amin, amin, amin ya. Sobat KUA yang berbahagia, itulah tadi perbincangan kami dengan tamu kita yaitu Mbak Diah Dewi Ratnasari. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi untuk kalian semua dan sekali lagi jika kegiatan kita itu bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya.
Jangan lupa untuk dikomentari komentar yang positif dan diberi jempol ke atas atau like. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam toleransi dan selamat menjalankan ibadah puasa.